Hi all, let me introduce myself. My name is Aral Abrasandi. I'm from 12A Pharmacy Wisaya number 5 of SMK Duta Karya Kudus. In here I will tell you report of making pulverized and pulverized 3%. And let's see the videos, enjoy! Nah, sebelum saya masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tuntutan pengerjaan LSPKFI tahap 1. Yang pertama adalah kita harus melakukan pelayanan terlebih dahulu di apotek. Setelah selesai pelayanan, kita langsung masuk dalam lab untuk pengerjaan jurnal, lalu kita melihat pemuatan bahan, dan jika sudah diselesaikan paraf untuk jurnalnya, kita langsung masuk dalam pembuatan sediaan. Setelah itu semua selesai, kita langsung masuk ke dalam penyerahan untuk resep dan audisinya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan untuk pengertian resep dan kopi resep. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pengertian resep dan kopi resep. Yang pertama adalah pengertian resep adalah permintaan tulus dari seorang dokter untuk apoteker untuk pembuatan sediaan obat dalam bentuk tertentu disertai dengan surat medikasi. Nah, yang kedua adalah kopi resep. Nah, kopi resep sendiri adalah salinan resep yang dibuat oleh apoteker, lalu untuk menembus resep selanjutnya bisa di apotek-apotek lainnya, asal membawa salinan resep tersebut. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan untuk materi yang saya buat berdasarkan PPT saya. Untuk pulverized sendiri ini adalah sediaan serbuk terbagi dalam bobot dan dosis yang sama atau biasa orang mengenal dengan nama puyer. Nah, di samping itu ada contoh gambar yang saya buat untuk LSPKFI kemarin. Nah, sekarang kita langsung masuk bagian keseling resep. Kemarin saya mendapatkan resep dari Dr. Sarasyantika Putri yang berisikan intek 3 kali. Resepnya rifampicin 300 mg, isoniazid 100 mg, vitamin B6 1 tablet, equalnya 1/5 tablet. Campur dan buatlah puyer sebanyak 10 bungkus. Dikenanya 1 kali 1 hari pada pagi hari sebelum makan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian screening resep. Untuk kelengkapan resepnya sudah lengkap. Untuk usulnya mohon mengganti rifampicin dan isoniazid serbuk ke dalam bentuk sediaan tablet karena di apotek tidak ada bentuk sediaan serbuk. Yang ketiga, isi zat aktifnya rifampicin, isoniazid, dan vitamin B6. Untuk keterangan dosisnya, DM isoniazid 1 kali tidak ada, DM 1 harinya 10 mg per kilogram. Saya mendapatkan ini dari FI3 halaman 972. Nah, untuk perhitungannya, rifampicin mendapatkan 10 tablet, isoniazid mendapatkan 10 tablet, dan vitamin B6-nya juga mendapatkan 10 tablet, lalu untuk equalnya kita mendapatkan 2 tablet. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian perhitungan TM. Untuk DM isoniazid 1 kali tidak ada, 1 harinya 10 mg per kilogram. Rumusnya DM bagi kilogram dikali BB sama dengan 10 mg per kilogram dikali 30 kg jadinya 300 mg. Untuk di 1 kalinya 100 mg, untuk 1 harinya 100 mg dikali 1 jadinya 100 mg. Lalu kita menghitung per DM 1 kali tidak ada, 1 harinya 100 mg dibagi 300 mg sama dengan 0,33 mg kurang dari 1 tidak overdosis. Dan persentase per DM nya 1 harinya 100 mg bagi 300 mg dikali 100% sama dengan 33,3%, kurang dari 80%, tidak perlu ditimbang satu persatu. Nah, ini untuk alat yang kita gunakan saat praktikum. Bisa dilihat di video di samping ya. Lalu ini adalah bahan yang kita gunakan saat praktikum. Then I will tell you about procedure how to make pulverized. Step 1. Prepare tools and materials. 2. Check the characteristics of the drugs. 3. Fill out the stock card. 4. Take as much as 10 tablets of isoniazid. Put it in a mortar. Knead it until finally and take it out.
5. Take as much as 10 tablets of vitamin B6, put it in a mortar and grate it until finally, then take it out. 6. Take as much as 2 tablets of equal, put it in a mortar, grate it until finally, then take 10 rifampicin tablets, put them in a mortar, and next put isoniazid and vitamin B6 until homogeneous. 9. Divide into 10 equal parts, wrap with parchment paper, and the last step, put it in plastic lid, then label it. Nah, setelah ini kita mau memasuki depo, yaitu saya akan bahas pulvis, yaitu pengertiannya adalah serbuk ringan untuk penggunaan topikal, dapat dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Biasanya ini disebut dengan bedak tabur. Untuk resep standar salicyl talk 3% adalah asid salicyl 3 gram, talc vanade 100 gram. Untuk sediaan luar saya mendapatkan ini dari FMS halaman 56. Untuk perhitungan TM-nya adalah asid salisil 25 gram dibagi 100 gram dikali 3 gram sama dengan 0,75 gram sama dengan 750 mg, dan talvanate-nya 25 gram dikurangi 0,75 gram sama dengan 24,25 gram atau 24.250 mg. Kita langsung memasuki alat dan bahan yang kita gunakan saat praktikum. Bisa dilihat dari video di samping ya. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Untuk prosedurnya adalah yang pertama interakan timbangan, kedua menyelapkan alat dan bahan, mengecek karakteristik obat, mengisi kartu stok, mengambil dan menimbang talc vanade sebanyak 24,25 gram, masukkan ke mortir, gerus hingga halus, lalu keluarkan. Lalu mengambil dan menimbang asid salisil sebanyak 750 mg, masukkan ke mortir, tambahkan etanol 95% atau 15 tetes, gerus hingga larut, lalu masukkan talc sebagian dan aduk hingga halus, dan masukkan sisa talc vanade ke mortir, aduk hingga homogen, lalu ayak dengan ayakan nomor 100 dan masukkan ke pot bedak, beri etiket dan label, lalu yang terakhir masukkan ke plastik lid. Dari kesimpulan, video yang saya buat adalah resep yang diterima dan permintaan di rawat jalan menunjukkan bahwa resep tidak overdosis sehingga bisa dibuat dan diberikan untuk pasien. Thank you. I hope this video is useful for you all and thanks for watching. Sorry if I